Ikhwana akhwatan wa tariqah pada Rasul Sunnati Bapak kepada Kiai Kerajaan Urusan Haji ke masyarakat perlu susul baik Rabbil Alamin Bapak Hidayat itu perlu putranya Bapak Bondi dan seluruh keluarga besar beliau kita doakan yang masih hidup senantiasa selalu dekat ke istiqomahan, diberkahkan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan kehidupan berlimpah. Kalau saya tidak pernah ada basa-basi, kita masih berdoanya sama. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balikna syahrullah, bulan Rajab, syahri kata Nabi, bulan Sya'ban, syahrul ummah, bulan Rajab. Saya menanya, gembira orang puasa diharamkan disentuh api. Saya menanya kepada Bapak, gembiranya ketemu sahur, berbuka, apa lebaran beli pakaian? Nah, jujur aja, jujur jangan bohong sama gua. Jujur aja, itu gembiranya apa? Nah, senang berpuasa. Ya itu jaminan. Gembira saja dengan datangnya Ramadan itu diharamkan disentuh. Apalagi bapak-bapak kelihatannya ibadah, kelihatannya ahli ibadah, lagi sholat, lagi kagak makan. Ya, punya utang puasa nggak guys? Punya utang puasa nggak lu? Nggak apa-apa, udah dikir baik. Orang Betawi mah dikir baik, sakit baik. Oke, sakit baik. Coba aku sakit. Sakit aja dari itu kali ya, kita sakit aja. Insya Allah kita akan berbagi. Saya berpesan tolong sesuai tanda. Jangan bertentangan agama dan negara. Kita ikuti pengumuman pemerintah, ya guys. Jangan sampai keren deh. Nah sekarang sudah banyak puasa duluan, ketahuan itu goblok kan? Saya mah puasanya duluan, goblok. Saya mah puasa duluan. Nah, orang pada makan puasa. Ini saya buka aja Pak. Saya kebetulan punya orang tua paham tentang hisab. Bapak saya. Jangankan mengumpat anak sendiri kadang tahu. Anak sendiri gak ada ya. Lah sekarang mau baru panggil kiai berbuya ukuran katakan bahwa puasa hari ini minal kabair syukur langsung. Di sampingnya sombong kena gurunya sombong. Kayak gitu. Hati-hati. Jadi kita kata apa? Ikuti keputusan pengumuman. Mudah-mudahan pengumumannya lewat ke 1 minggu. Mudah-mudahan dari waktu satu jam 4 ya terganti. Begitu aja, nggak usah pusing-pusing, kita mah ada pemerintah. Nah ya, jangan sombong sekali. Ya, ikuti. Kata pemerintah taraweh. Kata pemerintah puasa. Kadang-kadang rame, baru 10 hari udah kelihatan kakinya di warteg. Baru 10 hari Bapak. Mari kita pertahankan puasa, ngobrol seminggu udah kelihatan. Nah saya apa kakinya? Disoleh kan? Tahuan. Kita disoleh. Iya. Itu kalau yang rame-rame biasanya nggak berbuat. Karena saya mah didik orang tua. Saya alhamdulillah punya orang tua kalem. Pintar lagi, kalau pintar lagi bapak saya. Gak ada tandingannya. Orang lain puluhan tahun pesantren, bapak sih masih tahun lebih. Yang lain mah jumlahnya 30 tahun, tapi segitu dia ilmunya. Saya bersyukur kepada Allah punya orang tua pesantren di Pulau 5 bulan, di Wetan 7 bulan jadi ulama besar. Saya mah cuma ngikut bapak saya aja. Bapak gua dibilang sering ditanya, udahlah ikuti pengumuman pemerintah. Nah ini mau bahaya. Kita puasa duluan yuk. Puasa lebaran duluan lagi. Lebaran. Yang gobloknya bukannya
nasabi wajunun. Nah, puasa juga sama. Kalau kamu mau puasa, gila sekarang. Ayo, mau puasa pengen gila. Ayo, waduh pakai gimana nih bulan Ramadan? Udah gila aja. Lah, gak usah puasa, orang gila. Nah, kalau nggak ini mau puasa stres, bapak ada stres. Waduh, puasanya juga belum udah stres ya. As-sawli wa ana ajribi itu bukan pahala aja. Berapa banyak orang-orang yang mendapat hidayah di bulan Ramadan? Banyak. Hai Rokib ente diam. Pahala Ramadan urusan aku atau Allah. Makanya puasa mah nggak bisa dibohongin orang. Kalau sholat nggak bisa pura-pura khusyuk. Allah. Kayak di sholat Allah. Bisa loh. Lah kalau puasa udah 2 ember. Mas orang puasa. Coba lagi soleh. Mas banget. Lah mana ada orang puasa gak lapar goblok? Jangan-jangan kalau dia gak lapar, jangan-jangan gak puasa. Ini Bapak sepakatkan kita ya, kita mengakhiri sahur bukan sunnah. Kita supaya jangan lapar doang ya. Ya, lu sepakat sama gua kan? Jangan sombong lah, kita sunnah Rasul. Bohong sih ya. Sahurnya diikuti, tapi ibadahnya kan? Nah, udahlah kita bahas sahur deket imlek supaya siang jangan. Tapi nyatanya 2 piring jam 9 udah perut sakit. Bener gak? Dan hebatnya Ramadan itu perut lapar ngantuk aja. Betul gak? Coba sekarang, lu gak punya rokok, gak punya kopi, gak punya makanan, lapar, gak bisa tidur di sholat. Udah mandi. Tapi bulan puasa itulah hebatnya Ramadan, pembakaran, peleburan, penghapusan dosa-dosa dan termasuk ibadah ganda. Diamnya orang puasa tasbihun. Tapi jangan salah paham, goblok. Kemana kisolah? Kisolah kemana? Jawab. Yang dilarang ngomong itu ngomong yang tidak baik. Bulan puasa ngorocos aja. Ya, ente kan begitu ya. Yang lucunya, lepas puasanya kan ngomong habis maghrib, habis sahur. Dosanya lu ngomongin orang. Itulah yang ada dosa di antara kita, Bang. Ini soal saya tahu kurang. Gua dikasih ilmu bapak gua ini. Lu ngaku gak bisa ngomong sekarang. Gua baca ayat ini, lu masih ngaku. Tapi saya sama bapak ulah pakai ini ulah karunya. Nah ini. Tapi kalau terpaksa, gua baca, lu ngaku semuanya. Mau ayatnya? Lu ayat berapa dulu? Nah, ya. Jadi Ramadan itu peleburan dong. Dosa bapak. Tidurnya orang puasa ibadah, betul? Ibu-ibu boleh. Tapi kalau bapak-bapak ada tanda kutip. Kalau ente tidur ibadah, kalau sudah ngasih uang belanja 5 buat sebulan 2 juta, tuh baru ibadah. Lah ini mah bininya perlu dikasih uang belanja. Nah lo tidurnya di sini duitnya kurang. Anaknya 10 tahun, mak buka pakai apa? Bapak lu mau ngasih uang belanja. Nah yang model begitu tidurnya haram dan. Lah, siapa sekarang Pak? Supaya kita dulu nyenyak. Yang berani bangunin bapak pasti istri bapak. Betul ya? Pak, aja dong lo. Makanya supaya tenang tidurnya Usman, nih mak, buat 1 bulan, buat buka 10 juta, buat sahur 500.000. Nah, kira-kira kita tidur dibangunin nggak? Sampai mati nggak bakal dibangunin. Lain lagi ini kesiksa. Yang begini Pak ibadah nggak ada kitab. Pakai tatanan syariat. Berasnya sudah ada, Indominya sudah ada, gulanya, nah kormanya, sirupnya, udah beli belum sekarang? Astagfirullahaladzim. Udah, ya. Yang
malam-malam barokah 10 hari, malam-malam maghfirah 10, malam-malam itu minanar. Apa makna itu? Yang pertama 110 bimakna iman. Banyak orang beriman puasa, banyak orang Islam puasa 10. Ketika insan udah mulai bapak masjid ngelebar, kita merasakan sekarang bapak. Orang beriman banyak, orang Islam banyak, orang Islam, orang zikir banyak apa enggak? Ini bapak. Alhamdulillah berit Allah mah tahu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar cukup melaksanakan salat, bukan menunggu di masjid melotot. Lah, lu dulu kan begitu kayak gua sama. 21 melotot, 23 melotot, 25, 27. Berdasarkan dalam kitab Anak Talibi, kalau puasa hari Senin berarti jatuh malam 27, berbondong-bondong ke masjid, nenek-nenek ke masjid, kakek-kakek sila di masjid gelap nungguin Lailatul. Kira-kira jam 3 pada pulang kan? Ngapain? Mau sahur. Sahur. Bagus sih. Saya berdua ini. Pulang. Gimana rasanya? Kata Kiai Soleh Osadi, ciri-ciri rekoder gak ada angin. Gak ada apa ya? Gak ada angin. Sampai rumah ada kipas angin. Ini angin kan goblok. Ini pemahaman anak kecil. Di agama jangan menunggu 21, 23, 25. Bisa jadi tanggal 1 Lailatul Qadar. Bapak gua ngasih tahu begitu sama gua. Lu, untung gak dia sama gua lu. Alhamdulillah, gak usah pakai dalih. Lalu ikuti aja, gua ke neraka, lu juga ikut ke neraka. Masa begitu sih? Nah, bapak saya gak pernah mengeluarkan dalil kecuali sedang ngaji. Apalagi ente pernah masalah enggak lu? Pernah enggak? Lewat pernah. Nah, yang penting pahamlah. Ramadan itu pelaburan loh. Di Ramadan dibagi 10 hari barokah. Maghfirah itu minat iman, Islam, ihsan. Yang ihsan ini yang berat. Barang saya menjaga 10 terakhir. Itu adalah manusia sakti mandala. Kita diperintah melaksanakan sholat Lailatul. Bacanya apa? Orang jahat sudah. 21 sholat Lailatul berapa rakaat? Terjadi? Lupa. Kasih haji di sini. Bohong. Astagfirullahaladzim. Loh, wayah malam ini jangan pulang siang-siang. Berbuah marah malam ini. Murid abah zikirnya tadi, mari kita zikir yang banyak. Lailatul Qadar lupa bacaannya. Allahu Akbar. Lailatul Qadar lupa bacaannya Allah. Tolong yayasan. Selamat deh. Nah, jangan hanya rojak, jangan hanya sama di fotokopi sebar ke WA. Tata cara bacaan sholat Lailatul. Malam takbiran takbir. Khotaman boleh. Takbir. Lagi kau boleh ikan boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disambut suaminya. Enak gak? Pernah kamu gitu? Enak gak? Malam takbiran, bukan khotaman. Milih baju. Bapak, baju yang ini bapak. Mama yang ini supaya klop. Kata bapaknya, lo gak modis mama. Gelut bapak. Bukannya takbiran semalaman berantem gara-gara pakaian. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi kalau memang kita gak bisa takbir secara umum boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh. Cuma jangan berisik-berisik. Ngadain error. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi takbir goal-goal itu artinya berdiri boleh, duduk boleh.
jalan sama istri di malam takbiran, insya Allah anaknya diberikan bego oleh Allah. Orang takbiran diangkat-angkat. Tunggu guys besok. Yang takbir hati-hati. Astagfirullahaladzim. Bukan gak boleh hati-hati, bukan. Mundur akhir, bapak mundur. Kasihin yang segar-segar. Pakai seni aja gambar yang takbir, apalagi model tadi. Pengumuman jamaah kopi habis. Kenapa demikian Bapak? Di dalam hadis sahih, awal Ramadan futihat abwaban jannah, pintu surga semua dibuka, pintu neraka semua ditutup, setan dibelenggu. Makanya setan Ramadan gak ada tugas Bapak. Makanya lu jangan nyari setan mulu. Gak ada lu ketahuan kok diikat. Emang lu gemuk. Nah, abang ngajarin dengan akhlak yang bagus Pak. Ketika mau buka tawasul, ya. Nah, tawasul. Ketika buka Ramadan, Allahumma laka wa bika amantu birahmatika. Nah, kalau sampai situ, kalau bukanya pakai ujung baju Bapak. Baca atau boleh. Jangan sombong lu. Sama dengan Anda di mobil, dur zohor, gak bisa sholat, niat azan di sholat, dosa lu kalau gak niat azan di sholat. Nah, puasa itu sama. Di jalan gak ada pembukaan, permen kagak ada, air kagak. Udah, baca ujung. Allah melakukan syukur. Gua bikin. Dengerin. Wala. Gua bikin mantu. Birahmatika. Jangan pakai wala juga. Rezeki apaan lu digigit bang. Tapi ketika ada korma, ada bala-bala, Allahumma lakas. Wa bika wa ala rizkika birahmatika ya arhamar. Makan dulu, sholat dulu. Terserah lo. Mau makan terserah lo. Kalau mau sholat terserah. Kata Abah, subuhkeun beuteung nahdeula. Saya teringat ucapan Abu Yahudi. Kalau memang sholat dulu, perut kenyang, makan dulu. Dimakruhkan Bapak sholat kalau berapa. Kita kebiasaan makan dulu. Jangan sok-sok ibadah lu. Apalagi berjamaah begini Pak. Waduh, gua kalau sholat dulu jangan-jangan udah habis. Jadi kalau guru dengerin ngomong Pak Kiuci itu banyak guyonannya tapi serius. Kalau memang harus makan dulu, gak gablok dulu, makan dulu baru sholat. Nah, sekelas kita mau buka, makan lontong 3, bala-bala 2, terus bakso sepiring, rujak kelapa segelas, terakhir pisang ampon segede gini. Ini abang anak ngajarin. Saya ingin tanya Aang, saya boleh kenal Torikoh mana Aang Cianjur Pak? Biar berokok begini saya bina ada. Ajengan, Abah Anom mah paling luar biasa. Emang kenal teman saya, tada mere ilmu. Abah mah tada ngasih ngasih beuteuingna sup, ngasih perutnya kan, betul gak? Saya sering banyak yang nanya apa perbedaan manakib dan majlis salim. Beda dikit, di majlis salim gak ada makan, di manakib ada makan. Betul deh. Lu pernah ngaji kan majlis salim? Di majlis salim minimal seragam ada 7,
Dari Senin kuning, Selasa biru, seminggu pakai 7 lapis baju. Tapi dia berharap warna-warni. Allah tidak lihat pakaian kita, Allah tidak lihat baju kita, boleh ngutang kek, boleh ngerampas kek. Ini untung Bapak udah bangun. Ini luar biasa. Saya menjaga kemana-mana, saya sampai maaf ya, mungkin orang tersinggung. Mungkin dianggapnya saya bukan wakil takit, orang Toriko wakil takit kan senang bener kelihatannya ya. Kita saya datang cuek pakai jaket ngerokok. Udah sampai Pak? Iya. Salaman saya aja, udah biarin aja. Saya duduk enggak lama, keluar rumah. Pak, pakai ini Pak. Nah itu yang dulu, ulang lagi pas salaman. Udah gak usah mulai. Gak usah, gua udah maafkan, tapi gak pernah terlupakan sama gua. Memang berat Bapak ujian begitu. Doakan saya, dulu saya pakai gamis, sekarang saya tidak pernah mau gamis ke rumah gua. Ayo kamu gamis. Saya sadar sendiri. Lah gua mau wakil takit, pakai celana pola juga wakil takit. Ya, pakai kaos juga wakil takit. Kalau misalnya boleh begini. Nah ini Pak, ini saya ada dulu saya merasa terbawa dulu. Alhamdulillah, udah jalan 12 tahun gamis-gamis saya bagiin semua. Kecuali yang satu dari apa? Berantem dulu sama gua. Bagi kasih dari apa? Emang lu doang. Izin gua juga dapat, peci gua juga ada sorban. Simpen baik-baik, simpen baik-baik. Berani piro kisore. Inilah kita belajar rasa itu sulit Bapak. Segini aja saya masih disalahkan. Ya. Ingin menumput di tempat di lucah. Kita biasa aja, Pak biasa. Cuma jadi Toriko bukan ilmu, Toriko adalah adab. Man la ada palahu la ilma lahu. Man la ilma lahu la aqla lahu. Man la aqla la dini. Makanya di Toriko sama. Saya pernah bertanya ke Ikramayu, perdana disediakan kasur, dikasih kipas yang gede itu Pak. Ini buat apaan? Buat Pak Yai turunkan bilas. Saya diajarkan pengersa, dengan lamun perlu mah ke mana-mana, ongkos saya itu dulu bawa 3.000. Ulah nggak harap-harap sudah saya pengalaman di Bekasi Bapak, maaf, gak makan. Dari jam 2 sampai di 2 malam, boro-boro nih nasi, kopi juga nggak ada Pak. Ngalamin saya itu. 3 tahun. Bayangin, gara-gara jamaah ngomongnya, tenang Pak Kiai. Tenang apa? Di pinggir laut ikannya segini-gini. Di pelelangan kan cabang bungin, bayangin. Lo bayangin ikannya 2 kilo di pesmo, tahu di pesmo lo? Udah ya udah, gak usah makan lagi. Sampai sono Pak. Habis maghrib gak ada kopi. Habis isya nggak ada. Gak ada makan. Yang keluar Pak, bukan nih, yang tersinggung ya. Kuping gajah atau kuping gajah? Kuping gajah sama aqua. Kalau perut kenyang, cocok Pak. Dari jam 2 nasi puluhan masuk, dikasih kacang Garuda. Astagfirullahaladzim. Kacang Garuda kan keras, kan? Kalau kacang cisau enak, gurih. Tapi setelahnya kopi. Lah ini perut lapar. Dari jam 2, jam 11 keluar kuping gajah sama kacang Garuda. Saya tanya kopi, itu ada namanya Kodir Ulang Karawang. Di sini mah dek nggak ada warung kopi. Nanti dibikinkan, kan dia nunggu itu. Udah lentang aja di balik begitu. Sampai pulang Pak, tapi ada di balik itu. Kalau maaf. Ketika balik motor ke 16 motor, mobil 3 mobil. Di perjalanan ketemu kakek-kakek dan nenek-nenek sedang mendorong gerobak jualan ketupat. Jualan ketupat. Dia mau dagang ke pasar gabus. Dia masuk ke sana udah buka jam 3 tuh. Nah, di perjalanan kira ini jamaah mata udah begini semua, pulang-pulang Pak bayangin. Itu gas motor gak kenceng Pak motornya. Itu supir apa pendek kakinya Pak pendek. Dari jam 2 Bapak sampai jam 2. Kalau puasa mah mending Bapak. Akhirnya apa? Itu tukang ketupat, ada ketupat pakai sebur jengkol itu Pak. Jadi apa pasti tahu itu. Habis
kira-kira 2 piring lagi. Dia bilang apa? Gua dagang udah 40 tahun lebih. Dia bilang, belum pernah dagangan gua gak sampai ke pasar. Ke pasar 500 meter balik lagi Pak. Itu yang sisa 3 piring dibagiin lagi sama Ki Soleh. Tidak kelihatan Pak. Masalah apa? Itu yang janjiin saya. Seharusnya saya kan begini, Pak Yai tolong nalkin di daerah Gabangguin ada pesantren baru, guru-gurunya ada 70 orang. Satu sekian, semuanya transportasi saya. Apa? Buat makan, nanti dikirim sampai sono, pokoknya kagak ada Bapak. Saya mau ngomong, saya udah hujan dari apaan? Oh iya, untuk orang Jawa Abram Bekasi, Ustadz Arman gak marah itu. Ustadz Toidin gak marah, Ustadz Toidin kesian mah, kesian. Pak Yai, dia nggak enak dipakai Yai juga Pak. Kurang ngajar orang. Kalau kita lapar nggak apa-apa kata dia. Emang kenapa? Ini wakil talkin nggak apa. Gua udah biasa wakil talkin mah. Gua mikirin lu, dia mikirin saya. Ayolah Pak, ditorikon itu buat anak-anak. Ya, tapi dijamin sama Allah, barang siapa istiqomah, la asqainahum ma'an ghadaqa. Rizkinya, kesehatannya, ketenangannya, sok amalkan oleh Bapak. Saya ngalami. Ya. Kalau orang toriko nggak ada ujian, itu bukan orang toriko. Ini Ki Soleh maaf ujian. Mata cuma dua-duanya. Mata cuma 2. Kalau tidak istiqomah pasti berhenti. Jangan lihat matanya tidak lihat. Beliau itu memang tidak lihat. Nah ini benar. Orang Belanda tuh dikasih sakit mau. Nah ini kan Pak, lu mah pilek dikit aja puyeng lagi. Orang-orang mau manakin puyeng. Ini Pak perjalanan. Kalau belum mati jangan dikubur dulu. Iya. Pengen tahu di mana mau ditindak-tindak. Nah ini Pak, ini contoh aja Pak ya. Ini yang eksis di Jakarta yang biasa. Tidak satu. Yang lemah out semua Bapak. Operasi. Beliau gitu. Kita doakan mudah-mudahan banyak umur. Tapi jangan 1000 tahun. Saya kalau doakan orang yang menghasut saya doakan 1000 tahun. Loh, pakai lama amat begini. Kita sudah mati kan dia tinggal sendiri. Kalau dia mati, bungkus sendiri, mandiin, nyolatin, nguburin. Loh, itu saya. Dulu di syariat gua kerjain dulu. Ada rakyat itu teman gua simpelan itu dari rumah dulu. Sekarang enggak. Saya doakan mudah-mudahan yang benci sama Mbah Anom, yang benci sama ayah saya umurnya 1000 tahun. Nah, kita udah meninggal kan dia tinggal sendiri Pak. Nah, dia mati, dia mandiin sendiri. Pakai bungkus muter tuh. Nyolatin celentang sendiri. Ya. Inilah Pak jaminan musik ya. Orang-orang yang berperikop insya Allah dijamin bayang. Apalagi Ramadan gembira secara dohir kita ngecat rumah, nyapu halaman, nomor itu gembira dohir. Hakikat gembira serta adalah kalbu Bapak selalu ingat kepada nah ini jaga Bapak. Mudah-mudahan masuk kata Sayyidina Ali, man kana yaumuhu ahsana min amsi fawarobihu. Puasa tahun ini ambillah puasa lebih hebat kemarin dan masuk orang-orang berubah. Kita diperlihatkan ya, guru besar kita tidak sakit tidak apa. Dalam syair ini Nazrul Iman al mautu ya'ti baghtah wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa billah. Mati datangnya bisa jadi dia Pak mungkin malam ini. Saya jangan. Kalau buat mati kan lagi siapa? Nah ini masih gak usah takut, gak usah berani. Kita dalam hadis katakan sama Rasul Qadir, mereka yang sudah ditakdir hakikat sudah kembali kepada Allah. Tinggal nunggu Pak. Saya sekarang umur baru 31. Kira-kira kalau 70 bisa ngomong begini. Saya dikasih ilmu Bapak saya, dia baca doa ini. Bisa lihat kamu umur 17 tahun, bisa lihat kamu umur 100 tahun. Mau saya kasih ilmunya? Jangan. Untung saya jadi wakil talqin Pak. Saya bersyukur dari banyak.
Pengalaman saya, kalau saya gak dari mati, mungkin dari manusia paling jahat. Kenapa paling jahat? Ilmu punya. Jalan lurah kalah. Nah, apa gak ada sumur umur Bapak? Asal pulang ke Lekong ingat aja. Ini orang Amerika gua kerjain malam, gua bikin kebunnya, bertemu. Bayangin. Izin Allah saya kalah. Nyala, hijrah, ujlah. Ini ketemu bapak-bapak. Inilah pesan bapak saya. Tinggalkan kampung halaman. Kau punya tempat di kampung 1000, di kampung orang lain bisa lebih dari 1000. Ya alhamdulillah saya rasakan Bapak. Saya datang ke Bapak, bisa makan ke Pulau Pasar Nyamuk, kemanapun. Murid Abah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gak punya nasi, minta kalau nggak malu. Oi, inilah murid Abah Bapak. So, ya kepada siapapun jadi murid Abah Bapak tidak pernah ada batasan. Jaga, ya Abah jaga. Sekarang banyak menjual-jual nama Bapak. Kemarin ada lagi Bapak di Lego. Saya telepon ke RDG, langsung ke Umi saya nanya. Dia ngakunya diangkat wakil target oleh pengusaha. Perasaan saya, wakil target itu tidak ada yang angkat tidur apaan. Dia ngaku diangkat oleh WJJ. Saya tanya si Aang, ada di mana? Di wilayah Tangerang. Dia nalkin batas apa saya diangkat secara rohani oleh Abah melalui ruhnya pengusaha Umi. Kurang ajar kan? Nah ini Bapak ada di Lego. Kalau saya turun ya enak. Udah turun kalau kita berani, lawan kita berani lagi. Bukan untuk peperangan. Bisa di sana Bapak. Ini fotonya jelas, pengakuannya jelas. Dia buka tiap malam Kamis dia hitam Bapak. Kalau hitamnya benar, kalau hitamnya bodoh kayak komputer kalau ngaji hitam aja. Yang jadi permasalahan yang ngaku dia akan wakil takdir oleh pengusaha. Saya langsung nelpon Suralaya, jawaban Umi mah tewau kajalma eta tuh. Apa artinya? Umi tidak kenal kepada orang itu. Kita saya kirim foto. Nah, lagi ngajar dan lagi ceramah. Ya kalau ada di sini atau kalian orang tolong kasih tahu ke yayasan. Tugas yayasan kontrol Bapak. Luruskan, bukan disakiti, luruskan. Tanya yang sebenarnya, Bapak diangkat oleh siapa? Sedang wakil takdir apa? Jelas, baik. Diangkat hari anu, jam seanu, tahun anu, nama nasi anu, dan diangkat oleh apa? Semuanya di madrasah, tidak ada yang di masjid, kecuali pelantikan pengurus. Ya, ada sekian yayasan. Bela masjid, tapi ketika pelantikan wakil takdir semuanya diangkat di madrasah. Karena madrasah Abah ini bukan sembarang madrasah Bapak. Mamotoriko, kalau dirasa benar di dunia hanya ada di Suralaya. Udah pernah lihat belum ya? Makanya mereka ngomong lu. Hanya aku tulisannya. Ketika ada masuk ke madrasah Abah ada tulisan. Siapa yang tulis? Abah pun nggak tahu. Artinya musik toriko bihadar zaman masih Abah Anom, masih Abah Anom. Bapak ini saya sampaikan. Nah orang yang ngaku-ngaku dari musiknya ini Pak. Ya, di Jakarta dulu ada Arab juga. Ya gaya ini nggak boleh Pak. Jangan nampilkan gaya musik nggak boleh, celaka itu. Nah ini begini ada orang-orang pakai foto. Nah ini hati-hati ya. Udahlah, jadi wakil takdir Banten udah jelas si Rojudin. Titik. Oh ada lagi. Mencari siapa lo? Ki Amin. Ya sudah almarhum. Khalil udah error. Di Serang udah ngangkat 6 orang loh. Ya di Kalimantan dia ngangkat. Itu tambah error. Mending kayak dengan kaos, mending ngaku mursyid. Wajar mursyid ngangkat wakil takdir. Nah ini wakil takdir ngangkat Badar gimana? Ayo siap. Nah di Serang sudah keluar semua. Ya. Inilah saya jelaskan. Tidak jangan sampai Bapak tanya ke yayasan. Kalau yayasan nggak bisa jawab, tanya ke wakil takdir. Ya. Sekarang ada lagi di Purwakarta apa? Cinta rasa apa? Ada lagi. Bikin apa? Udang. Nah ini jadi memang udah. Ya Allah Bapak ini di zaman ini ya. Ya nanti akan ada baju sendiri. Nanti banyak pengakuan yang aku tahu.
Saya udah Masya Allah itu luar biasa. Saya jauh tapi dekat karena beliau tiap bulan keluarganya diarah ke rumah pembuyut saya. Tiap bulan 3 mobil seharusnya Abah Uji Jumat ini dan Kalengkong. Rutin deh. Kita tahu. Dan beliau sudah buka tentang karomah di Jawa Barat, di mana nggak pernah buka karomah Kalengkong karena beliau adalah keluarga besar Kalengkong. Saya nggak mau cerita, nggak mau. Cerita Amijahan, cerita Kian Santang, cerita Panjalu, cerita Kiasawi, tapi Kalengkong nggak pernah karena beliau tiap bulan ziarah Kalengkong. Bapak kalau ya, jangan minta apa-apa. Jalan aja. Bilang Mbak, gimana Mbak usah begini aja Mbak? Gak maju-maju, saya bilang gak usah ke Mbah Mustaqim, Mbah ajarin, Mbah Wasakara. Pengen dagang maju, datang ke rumah, gua kasih. Gak usah puasa, gak usah berida. Lu kalau dagang di toko, beli gerobak, dorong yang maju kan. Udah ya? Mbak, dagang gak maju-maju. Mbak, ke Sirot aja, dagang pakai maju mah, datang ke Sirajut, kalau ente dagang di kios, bulu-bulu beli gerobak, dagangannya pindahin ke dorong maju enggak? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Udah kita sampaikan, jaga ya. Di dalam hal itu taraweh, kita harus komit Bapak, jangan bicara sunnah ya. Awas. Ketika kita masyarakat ada tarawih udah kita ikut Abah Anom. Tarawih di Abah Anom minimal 20 rakaat titik. Ya. Awas. Pakai gimana nih? Di masjid saya emang lu punya masjid goblok? Punya masjid saya. Lu kapan pakai masjidnya? Pakai bagaimana di masjid saya? Lu mungkin masjid enggak. Nah, di masjid saya begini. Berhubung masyarakatnya apa enggak? Macam-macam 3 malam 20 3 malam 8 udah 2 bisa ikut sholat di rumah. Kalau mau 20 mau 8 tapi 20 di rumah. Masa di masjid gantian 3 hari 8 amal witir 3 11 3 hari 20 amal witir 23. Yang lucu lagi orang toreko begini. Kita orang toreko nanti witirnya malam. Ya kalau begitu udah gak usah ngomong guys. Oh, orang ada pulang kemarin. Wih, kita mau witirnya malam. Abang ngajarin begitu enggak? Lah sholat ba'dal witir tidak ada witir 2 kali. Habis sholat tarawih witir karena kita berapa? Manfaatkan bulan Ramadan ibadah sunnah yang boleh dijaharkan di waktu malam adalah sholat tarawih. Witir yang dijaharkan adalah di bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan jangan coba witir dijaharkan. Andai kita sendiri gak usah ngomong. Mau orang mereka semua pada pulang. Tinggal Kiai mah pada kemana? Maaf ya Pak Kiai, saya mah witirnya di rumah tolong ya. Kalau mau begitu, ya, gak usah banyak ngomong. Hormati. Ikut-ikutan aja begini, Pak ikut gak apa-apa. Gak pakai nilai ini. Duitnya rupa ikut rukuk. Padahal Pak kita bulan ini minimal harus pakai teknik. Oh siap. Ini Pak Imam kasih 2 kira-kira. Ini apa keterlaluan bener. Masa mau bikin berat-berat? Nah ya, jaga. Jangan bicara sudah, tapi jaga keyakinan. Kalau memang kita mau di rumah, udah pulang, gak usah ikut sholat tarawih, gak usah sholat di rumah aja. Lebih-lebih perempuan Bapak. Lebih perempuan. Sholat di rumah 1 rakaat mengalahkan sholat 10 rakaat di luar rumah. Itu perempuan. Kalau kita jujur, kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Lah, tapi jangan mesti gimana dilarangnya. Jangan nikah awas abah jago pikir abahan. Masih gak ada masjid Al-Sunnah wal Jamaah Bapak Saudara ini. Cuma kadang-kadang kita sok lebih sampai terjadi yang bela anjing di masalah masa kini. Kena Syabul Qadir punya anjing Bapak. Anjing Syabul Qadir itu buat ngajarin orang sombong. Ada orang namanya siapa saya lupa.
Kemana-mana serba harimau. Lihat sapi digigit, ada kambing digigit. Nah ketika dia nafsu dia lihat sapi digigit sama anjing, saya Abdul Qadir mengalahkan harimau. Itulah ini makmum apa ketua yayasan dia ini keselamatan. Itu Adi lagi menghaki Pak. Wow, pada lari kan. Ini bukan hoax, ini saksi hidupnya tuh pada tahu semua. Karena pemahaman yang kecil. Si Abdul Qadir pakai iya, si Abdul Qadir beda anjingnya. Anjing lo, anjing goblok. Itu di kursi bulunya banyak. Saksi kan. Saya mah gak bohong. Pernah minta ilmu ke saya. Ini saya buka lagi aja. Dia berdiri di nama saya kabur Pak. Bilang. Makanya Pak Haji Derajat abah saya itu kalau itu gara-gara. Kedua, Haji Derajat mau dapat bolongan pom bensin di Sentul. Dia punya pom bensin, dia taruhan Haji Sidik. Dia punya umur 70 lebih, punya istri umur 40. Dia udah ngacak-ngacak spray Pak. Ya, ngerti kan? Nah, istri muda umur 70 minum apapun nggak bermempan. Ini dengerin ini. Haji Derajat datang ke saya. Pak Kiai, ayah di sini. Kalau dia keinginannya sukses, saya mau dikasih proyek bikin pom bensin. Tuh, judulnya. Masalahnya apa? Gampang, nyari gandum. Iya, dari gandum tuh. Anak Haji Jago nyari. 3 hari nyari. Ketemu Bapak di daerah Panimbang. Dia Panimbang dulu, tahu Panimbang? Nah, di Depok apa di Bogor? Labuan. Tahu dia. Nah, dapat. Udah, saya kasih resep. Besok pagi senyum, Bang. Senyum kan beda. Cie, habis mandi basah dah ya. Ini saya buka ini, udah beres. Haji Derajat jadi. Udah ceritanya. Pertama bukaan potong kambing. Haji Derajat nyuruh saya. Ini bukan bukaan aib tapi tidak akan saya ceritakan. Nah suatu saat ada selamatan saya nggak ditanya guys. Ini saya hidup. Karena saya ditalkin baru setahun. Belum jadi ustaz, padahal gua anak ya. Padahal gua anak ya, pura-pura ngumpet gua pada waktu itu. Nah ketika manakiban wallahi buku manakib blank Bapak. Kenapa blank? Kita tidak menghormati orang yang paling bodoh. Saya paling bodoh. Itu saja jadi itu pom bensin Derajat wasilah Haji Sidik kita sampai biar ini lagi manakib ini saksi hidup pakai lampu yang menyala hilang gak ada tulisan datang ke jagoan baca ada itu gua masih dipakai pada baru gak bayangin gua yang ngejampein dia yang sibuk potong kambing dia kok yang nyarinya saya tidak ada Derajat tidak ada daya dan upaya. Nah inilah pengalaman saya Pak. Jangan aneh kalau kisaran Abah Anom memilih. Jangan aneh. Kira saya sakit dan penuh. Buang-buangan toriko. Akhirnya Haji Sidik ditalkin semua keluarganya dital. Itu wasilahnya itu tadi. Gak buah gandum Bapak. Gandum. Tapi ya gak bakal dikasih main kemana Bapak. Barang mahal itu. Kalau disoleh minta dikasih. Tapi oke ya. Kita kemah kerjanya subuh doang Pak. Malam kadang pagi subuh. Tapi subuh sudah. Makanya bulan puasa dia matanya merah terus. Habis subuh kan nggak bisa kalau siang subuh. Habis sholat dan puasa amatnya gede. Nggak bisa. Malam manakib terus. Paling sahur. Habis subuh insya. Nah udah lah. Itu dongeng saja. Yang belakang. Tapi tadi ceritanya kata Bapak. Bahwa Abah Anom itu membimbing kita, jangankan orang pintar, kita yang bodoh pun dibimbing. Abah Uji pesan terakhir kemarin, alangkah bahagianya mereka yang sudah zikir qalbu. Itu terakhir Uji, ya. Amal. Saya teringat orang Gajluk Bapak, orang Gajluk. Orang Gajluk itu ketemu saya di Ajaina setahun lebih. Saya tiap bulan ke dia. Jadi dia pesan Pak Uji, kena dia ngaji Sirul Asror tiap malam Selasa, minta talkin ke Uji. Kata Uji, Haji, orang Gajluk pengen talkin mah cari namanya Kisirod. Siapa namanya?
Kisirot. Udah ceritanya. Tiap bulan Pak Kiai di rumah Azenia sebelum kopi. Nah, udah kopi kasih tahu lebih nggak berkesan. Ya, karena kita pakai dan pertentangan agama dan negara. Tiba-tiba ada Bang Pi, orang Menteng, apa Menteng? Ada Pak Kiai, ada Abah. Nah, si Haji itu nanya ke si emang Kisirot apa Sirot? Emang kenapa Haji? Ini Haji ini suruh nyariin namanya Kisirot. Kalau mau belajar talqin mah. Lah Haji, orang muda nggak dia? Ya Abah Sirot ini, ya Kisirot. Padahal tiap bulan naikin, nggak mau. Datang ke Peru bawa 2 mobil, bawa kelapa 400. Kelapa? Saya bilang gue mau dagang kelapa. 400. Kaget dia nangis. Itulah hebat Toriko. Jadi Kuti selalu gak bilang Sirajuddin Sano, enggak. Kamu cari namanya Kiai Sirot. Padahal orang Gadruk itu tiap bulan ketemu di Azania. Kita di Azania apa makanya apa buah Abah semua. Buah budak Abah Sirot. Ini top nih suka bunga gua nih. Abah Sirot. Jalan dulu ada jalan menang. Ini tadi banyak yang WA-nya. Gak pernah gini apa saya kalau menang alhamdulillah, kalah bukan saudara gua ini biarin aja. Tapi menang terus itu. Nah kita bagus ya tapi nyata Pak. Kejadian Gubernur Jawa Barat. Ya, datang ngajarnya ditalqin sebelum maghrib. Kita buka bersama. Saya kasih cincin. Nih cincin. Kalau menang pakai, kalau kalah ulangin. Menang Bapak. Sekesuka bumi musuhin saya. Kenapa musuhin? Aduh pertanyaan Abah. Untung Abah menang. Kalau kalah dibully. Emang kenapa? Orang suka bumi marah semua. Jangan kasih Abah Sirot. Abah brengsek. Kena ngasih cincin ke UU. Karena di suka bumi mah dirinya jadi asik. Gak ada yang suka sama. Berantakan kali tidak ada. Apa? Kita komitmen sama ngomong waktu itu. Kalau menang. Ini Abah suruh kasih cincin. Jangan persulit kalau ada ibadah ini menakik yang bersebutin Abu. Cuma gitu doang. Jangan minta ini apa nih? Ini apa nih? Astagfirullah, ini jempol sama Jadi komitmen kita saya sama Wakil Gubernur Jawa Barat. Tolong kalau ada murid Abah mau manakib di Masjid Agung jangan dipersulit. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada dipersulit. Ini sabu kamu. Tapi Rolciko saya dimusuhi oleh penduduk Sukabumi dan bagi Abah Sirot agak edan gitu. Rupanya di Sukabumi nggak ada yang milih rindu, nggak ada. Semua asik apalagi cari itu di daerah Maerot itu kan, daerah Maerot, betul kan Maerot? Bohong bro, Maerot sekecil begitu. Maerot ketahuan depan lagi begini. Nah jalan begini, bohong. Kalau misalnya bisa gede, kalau misalnya jalan begini bisa. Gede, berat. Dah, mari baca suratul Fatihah buat kita semua. Mudah-mudahan kita di puasa Ramadan memberikan keberkahan, kesehatan, sehat itu nomor utama Bapak. Biar kita ibadah menjalankan Al-Fatihah. Sebelum saya tutup, saya sudah bergaul dengan Bapak selama 1 tahun penuh di sini Pak. Barangkali yang paling modal barangkali wakil kaki ke saya. Bukan saya membenci Bapak, bukan pengen diketahui Bapak. Ya memang itu karakter saya. Saya bilangin jelas sebetulnya. Kalau ceramah saya pelan-pelan, udah panas pelan-pelan kan. Jadi supaya jangan terlalu gerak, bisa utang banyak, bicara gablak. Kan kita kan bayar minimal ya. Biasanya bicara air, itu bukan air ke Bapak, awas ya. Tradisi Banten air itu bukan air. Goblok itu bukan bahasa. Nah kita udah beritahu semua, saya pribadi dan keluarga saya, istri saya di sini dari Makkah yang sengaja kira-kira Ramadan adalah bulan pensucian. Ya, mudah-mudahan tahun ini Ramadan kita lebih bagus daripada Ramadan.